Kontroversi lagi di Piala AFF. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi Filipina. Keputusan wasit yang meragukan memicu kemarahan supporter dan jadi sorotan tajam. Apakah ini tanda Timnas Indonesia lebih baik tak ikut AFF lagi? Yuk kita kupas lengkapnya hanya di Kamus Bola. Inilah bobroknya AFF, mending Timnas Indonesia tidak usah ikut AFF saja. Wasit parah. Seperti sudah menjadi tradisi, Piala AFF kembali diwarnai kontroversi. Laga sengit antara Timnas Indonesia versus Filipina yang berlangsung ketat sejak peluit babak pertama dibunyikan berubah menjadi ajang drama yang memancing emosi supporter Garuda. Jual beli serangan terjadi di sepanjang pertandingan, tetapi berbagai peluang dari Timnas Indonesia seolah menemui jalan buntu. Sampai di menit ke-42, nasib buruk menghampiri skuad Garuda. Muhammad Ferrari diganjar kartu merah langsung usai dianggap menyikut pemain Filipina dalam situasi sepak pojok, di mana momen ini memicu protes keras dari para pemain Indonesia. Namun wasit bergeming. Kapten Indonesia terpancing emosi setelah diganggu oleh Amani Santos Aguinaldo yang tampak sengaja memprovokasi. Dan anehnya, wasit tidak tertarik melihat VAR dan tetap pada keputusannya membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Di babak kedua, menjadi ujian mental dan juga fisik bagi Timnas Indonesia. Filipina yang unggul, jumlah pemain juga mencoba mengambil alih kendali permainan. Beberapa peluang juga berhasil mereka ciptakan, tapi barisan pertahanan Indonesia tampil solid. Marcelino Ferdinand nyaris membawa Indonesia unggul di menit ke-53, namun tembakannya meleset tipis di sisi gawang. Hoki Caraka juga menciptakan peluang emas lewat serangan balik cepat, tapi Quincy Kamera tampil sebagai pahlawan Filipina dengan penyelamatan yang gemilang. Namun puncak kontroversi terjadi di pertengahan babak kedua di mana wasit menunjuk titik putih setelah bola disebut mengenai tangan Doni Tripamungkas di dalam kotak penalti. VAR juga sempat digunakan, tetapi keputusan penalti tetap diberikan meski dalam tayangan ulang bola tampak lebih dulu mengenai dada Doni Tri. Supporter Indonesia di stadion dan di rumah hanya bisa geleng-geleng kepala saja mempertanyakan kualitas wasit di ajang sebesar AFF ini. Dan tak sedikit netizen plus 62 yang mulai geram dan juga berburu akun media sosial wasit, di mana fenomena ini bukan hal baru. Netizen Indonesia juga dikenal ganas dalam melancarkan serangan digital, di mana tagar wasit AFF menjadi trending, sementara banyak yang mulai menyerukan PSSI untuk mempertimbangkan kembali partisipasi Indonesia di ajang ini. Erick Thohir dan juga Sintayong yang sebelumnya sudah menyuarakan kekhawatiran soal kualitas wasit AFF semakin mendapat dukungan luas dari publik. Teruntuk wasit, siap-siap saja ya untuk menghadapi hujatan netizen plus 62. Banyak netizen yang juga sudah mulai mencari akun Instagram dari sang wasit. Seperti kita tahu, serangan netizen plus 62 itu mengerikan ya. Dan banyak netizen juga mulai meminta kepada Erick Thohir untuk tidak lagi mengikuti ajang Piala AFF. Tapi apapun hasilnya, tetap kita apresiasi perjuangan dari skuad muda kita. Jangan sampai kita menghujat mereka, karena mereka juga sudah mati-matian bertarung di lapangan demi merah putih yang kita cintai ini. AFF memang kembali menunjukkan wajah kontroversialnya. Meski begitu, di tengah gelombang kekecewaan, banyak yang memilih untuk tetap memberikan apresiasi kepada skuad muda Indonesia. Para pemain juga telah berjuang keras di lapangan, membawa semangat merah putih dengan sepenuh hati. Dan laga ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tapi juga tentang pembelajaran dan pengalaman berharga bagi para pemain muda yang akan menjadi tulang punggung Garuda di masa depan. Dan bagi para supporter mungkin sulit ya untuk menerima kekalahan yang dirasa tidak adil, tapi satu hal yang pasti, Timnas Indonesia tak pernah kekurangan dukungan dari rakyatnya. Apapun hasilnya, kita akan tetap beri dan juga berdiri di belakang mereka, menyuarakan semangat dan doa untuk kejayaan Garuda. Kita tunggu laga-laga berikutnya. Perjalanan masih panjang dan Timnas Indonesia pasti akan kembali kuat.
Timnas Indonesia wajib waspada, Cina bikin 3 gebrakan untuk rebut tiket otomatis Piala Dunia 2026. Timnas Cina tampaknya tidak main-main untuk mewujudkan ambisi mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina saat ini berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tim asuhan Branko Ivankovic itu hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menduduki posisi kedua. Cina melihat peluang untuk merebut tiket otomatis cukup terbuka. Bahkan Ivankovic menegaskan bahwa timnya diharapkan bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa melewati putaran keempat. Asosiasi Sepak Bola Cina juga sedang bersiap untuk menggunakan kekuatan seluruh masyarakat demi misi tersebut. Jurnalis Sport Weekly Wang Xiaorui mengabarkan bahwa CFA tampaknya sedang membuat pertaruhan. Ditulis Wang, bahkan selama kepelatihan Marcelo Lippi, Cina tidak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. CFA juga dikabarkan telah menyiapkan 3 gebrakan untuk memastikan Cina bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Berikut ini adalah 3 gebrakan yang bakal dilakukan oleh CFA. Yang pertama adalah pemusatan latihan tambahan. Pada bulan depan, Cina akan menjalani pemusatan latihan atau TC khusus sebelum bersua Arab Saudi pada 20 Maret 2025. Tianjin Daily mengatakan bahwa ini adalah TC sementara yang ditambahkan untuk mengatasi kelemahan Cina, terutama di lini pertahanan. Ivankovic juga telah menyatakan bahwa ia akan mengakhiri liburannya pada 7 Januari dan kembali ke Cina. Yang kedua adalah jeda panjang Liga Super Cina. Sementara itu, Liga Super Cina juga melakukan inisiatif untuk memberi jalan bagi tim nasional. Pada Maret dan Juni tahun depan, Cina masing-masing akan memainkan 2 pertandingan. Dalam 2 bulan tersebut, Liga Super Cina mengatur jeda selama 26 hari guna memberi persiapan terbaik untuk tim nasional. Jeda pertandingan selama 26 hari masih sangat jarang terjadi dalam sejarah Liga Super Cina dalam beberapa tahun terakhir. Demikian tulis media Cina Sport. Berikutnya adalah naturalisasi. Gebrakan terakhir yang bakal dilakukan Cina adalah proyek naturalisasi. Belakangan ini banyak media setempat yang menyebut CFA tengah giat menggalakkan proses naturalisasi 2 pemain. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dinaturalisasi adalah gelandang Changchun Yatai Sergino. Pemain berusia 29 tahun itu juga telah bermain di negeri tirai bambu sejak Januari 2020 silam. Ia telah memainkan 100 pertandingan bersama Changchun Yatai dengan mencetak 30 gol dan 23 assist. 3 gebrakan Cina tersebut membuat timnas Indonesia perlu waspadai. Pasalnya, Cina merupakan pesaing langsung Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor 1-2 di Qingdao. Pertemuan kedua mereka bakal berlangsung di kandang Indonesia pada 5 Juni 2025. Cina benar-benar menunjukkan keseriusan mereka ya. Dengan 3 gebrakan besar, tim asuhan Branko Ivankovic juga semakin dekat dengan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk memastikan posisi mereka di puncak. Dan di tengah persaingan yang ketat, timnas Indonesia juga memiliki ambisi besar. Jay Itzes, salah satu pilar penting skuad Garuda, berbicara tentang mimpinya tampil di Piala Dunia bersama Indonesia. Seperti apa harapannya dan bagaimana upayanya untuk mewujudkan mimpi tersebut? Ya, mari simak untuk selengkapnya. Jay Itzes bilang bersama timnas Indonesia di Piala Dunia. Jay Itzes mengungkapkan impian terbesarnya adalah mentas di ajang Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bertengger di posisi ketiga dengan torehan 6 poin. Masih tersisa 4 pertandingan yang harus dilakoni anak asuh Shin Taeyong. Jay Itzes dan kawan-kawan juga bakal bersua Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Lolos ke ajang paling bergengsi dunia ini merupakan mimpi terbesar bek keturunan Semarang ini. Ia menyampaikan hal itu dalam siaran di YouTube Tom Hai. Salah satu impiannya adalah bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia tentunya, ucap Jay Itzes dikutip dari YouTube The Highway. Itu adalah mimpi terbesarnya, kami bahkan belum melakukannya. Tapi pikiran dan perasaan yang didapat dengan memikirkannya saja sudah gila.
Maka dari itu, pemain Venezia ini juga menegaskan bakal bekerja keras untuk bisa membantu skuad Garuda tampil di ajang tertinggi dunia itu. Masalahnya, kami masih bisa bermimpi, tapi kamu juga harus punya rencana. Anda tidak bisa hanya bermimpi dan berkata, mari kita lihat apa yang terjadi, kata Itses. Dia juga menambahkan, Anda benar-benar harus bekerja keras untuk itu, di dalam dan luar lapangan. Jadi ya, itu penting. Persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini memang semakin sengit ya. Gebrakan besar Cina menjadi ancaman serius, tetapi timnas Indonesia terus melangkah dengan keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Akankah Garuda terbang tinggi dan meraih sejarah baru di Piala Dunia? Mari kita terus dukung timnas Indonesia dan pantau perjalanan mereka menuju impian besar ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Kamus Bola. Sampai jumpa.